indikator ketujuh ini kita diminta untuk menentukan urutan, jadi mengurutkan pecahan dari besar ke kecil atau sebaliknya. Jadi hanya mengurutkan pecahan saja. Yang harus kita ingat adalah kalau kita mau mengurutkan, logikanya kita mesti membandingkan. Jadi sebelum mengurutkan, kita mesti membandingkan pecahan satu dengan yang lain. Untuk bisa membandingkan lebih mudah kalau pecahannya itu disamakan bentuknya. Nah, untuk hal ini diserahkan kepada kita masing-masing mau diubah atau disamakannya itu ke pecahan bentuk apa gitu. Apakah semuanya pecahan biasa, atau semuanya pecahan campuran, atau semuanya desimal, atau semuanya persen, itu terserah kita mana yang lebih mudah. Tapi untuk bisa membandingkan akan lebih mudah kalau bentuk pecahannya itu sama semua. Setelah kita bisa membandingkan, baru kita urutkan apakah dari yang terbesar ke kecil atau sebaliknya. Teorinya hanya seperti itu saja. Jadi titik kritisnya di sini, kalian harus bisa menyamakan bentuk pecahan, baru dibandingkan. Ini contohnya, kita diminta untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil ya. Ingat, jangan sampai salah. Diminta dari yang terkecil. Pilihannya ada A, B, C, D, ada pecahan biasa, ada persen, ada desimal, ada biasa lagi, ada desimal. Nah, kita tinggal pilih kita mau mengubah dalam bentuk pecahan apa. Misalnya saya selesaikan dalam bentuk pecahan desimal. Jadi tidak ada ketentuan harus diubah dalam bentuk apa, tapi saya merasa lebih mudah mengerjakan pakai pecahan desimal. Jadi ada 1/8 kita ubah menjadi desimal. Kita bisa hitung dengan pembagian bersusun seperti biasa. 1 dibagi 8 tidak bisa, berarti ditambah 0 jadi 10. 1 kali 8 dikurangi jadi 2, 20 dibagi 8 ada 2, 16 dikurangi jadi 40 ada 1,25. Maaf, 0,125. Kemudian 20%. Kita tahu 20% itu artinya 20/100. Atau kalau dituliskan dalam bentuk desimal, nah, kita juga punya pecahan yang berikutnya 0,25. Jadi 20% tadi sama dengan 0,2, 1/8 sama dengan 0,125. Kemudian 0,25 tentunya masih sama dengan 0,25. Kemudian 2/6. 2/6. Ini kita hitung seperti biasa. 2 dibagi 6. 2 dibagi 6 tidak bisa. Jadi ada 20. 20 bagi 6 3, 18 kurangi hasilnya 2, 20 bagi 6 lagi ketemu 3, 18, 20 dan seterusnya, jadi 0,33 dan seterusnya. Kemudian 0,5 juga sama. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan 0,5, 0,33, 0,25, 0,2, 0,125. Dari yang terkecil, dari sekian banyak angka ini yang paling kecil adalah 0,125. Berarti yang pertama adalah 1/8. Yang kedua 0,2, berarti 20%. Yang ketiga 0,25, berarti 0,25. Yang ketiga 0,33, berarti 2/6, dan terakhir 0,5. Nah, inilah hasilnya. Kalau tidak A,
Ya C karena pertama 1/8. Tinggal kita lihat berikutnya 20%, 0,25, 2/6, 0,5. Jadi jawabannya A. Tidak terlalu sulit, hanya harus teliti saja kuncinya.